Saya minta sekarang kamu juga datang ke ruangan saya. Iya, sekarang juga. Loh, kamu kan asisten pribadi saya. Kenapa saya harus ada alasan kalau manggil kamu? Gitu dong. Ayo kesini sekarang. Datang juga. Sini. Sini. Kenapa sih? Masih takut sama saya? Udah 1 minggu kerja. Kayaknya masih gak bisa. Atau mata saya. Atau aneh. Kalau gue ngomong normal dan ya profesional sama lo, itu bikin lo aneh ya. Karena gak biasanya gue bisa nganggap lo normal dan ya memperlakukan lo dengan profesional. Setelah apa yang terjadi sama kita waktu SMA itu. Ya walaupun itu udah lama banget ya, so lo gak harusnya berpikiran soal itu lagi. Anyway, enough with the nostalgia. Sini sekarang. Copot sepatu gue. Gue bilang, copot sepatu gue. No. Lakuin. Mau job desk lu atau bukan, lu lakuin sekarang. Lu mau laporin apa ke HR? Mau laporin apa? Emang ini harassment? Gue gak megang lo. Gue gak minta lo suruh buka baju itu gimana. Gue cuma minta lo buka sepatu gue. That's it. Gue gak akan ngelakuin apa-apa sama lo. Percaya sama gue. Gue bukan manusia rendahan kayak gitu. Gue bukan binatang. Dan lu gak usah sok kecantikan deh. Tapi emang lu, well, lu lumayan cantik juga sih. Ya udah buka aja dulu. Ya, pelan-pelan. Iya. Kaos kakinya juga ya. Oke. Aduh. Kaki gue sepatunya kekecilan. Gak suka gue. Apa lu pikir gue cuma punya sepatu satu? Gue cuma lagi buru-buru aja tadi. Gue gak bisa milih. Dan saat itu ya gue pakai aja apa yang ada. Ya, lu tahu kan semalam gue gimana. I was partying like crazy. Gue balik gak tau di jam 4 kayak. Nyampe apartemen gue udah tepar. Dan gue bangun kesiangan. Sial banget kaki gue jadi sakit kayak gini. Bisa tolong pijetin gak? Iya, pijetin aja. Gue gak peduli mau lu bisa atau enggak. Gue cuma pengen pijetin aja. Lu cukup pakai lu remuk-remuk. Lu pijet-pijet. Lu massage gimana terserah deh. Yang penting kaki gue bisa lega. Ayo. Gue serius. Lakuin. Enak banget. Iya. Kenapa? Lu bilang bau. Berani banget ya lo. Tapi lucu. Itu lucu. Karena gue tahu kaki gue gak bau. Lu pikir gue gak perawatan? Hah? Lu pikir gue ini
Kayak cowok-cowok kampung gitu. Enggak. Dari atas sampai bawah. Lu pikir perawatan gua itu sama dengan gaji lo? Well, lebih dikit lah. Ya karena penampilan itu perlu. Apalagi untuk startup yang marketnya adalah anak-anak muda. Gue harus bisa relate, gue harus bisa kelihatan seger di depan mereka. Ya kan? Mereka gak perlu tahu sisi gue yang seperti ini. Cukup lo aja. Karena lo spesial. Karena lo adalah milik gue. Yes. Lo mau kemana? Sini. Udah gak usah dipijitin lagi. Duduk di pangkuan gue. Duduk di pangkuan gue sekarang. Duduk aja. Sebelum gue tarik lo. Lo gak mau kan? Ya. Duduk. Lu hampang banget. Ya, lu ringan banget. Lu makan gimana? 3 kali sehari? Sehat semua kan? Ya gue nanya karena gue mau tahu. Protein, vitaminnya, karbohidratnya, semuanya tercukupi. Sayur-sayuran, ya? Oke. Yakin. Lu tinggal di sini sendiri kan? Keluarga lu tinggal di mana? Di luar kota gak jauh. Oke. Lu tiap minggu pulang atau gimana? 2 minggu sekali. Oke. No, gue cuma pengen tahu lo lebih lanjut aja. Lu mau kemana? Udah lu duduk sini aja di pangkuan gue, kenapa gak enak? Keras. Lihat mata gue. Udah gue bilang kan, lu gak akan bisa keluar dari sini kalau bukan karena izin gue. Ngerti? Lu adalah milik gue. Dan gue akan pastikan itu. Lu gak akan jatuh ke perusahaan lain atau ke laki-laki lain. Maksud gue apa? I don't know. Gue cuma pengen milikin lo aja sekarang. No. Lu bukan properti, enggak. Lu jangan degrade diri lu sejauh itu dong. Lu bukan properti. Lu cuma milik gue aja, simply seperti itu. Lu bukan budak gue, lu bukan subjek gue. Lu cuma asisten pribadi gue yang gue klaim sebagai punya gue. Aneh ya, I know. Gue tahu gue aneh. Anyway, minggu ini kita jalan. Minggu ini. No. Kita bukan kunjungan kerja, bukan apa. Kita jalan. Jalan as in we're hang out. Kita ke mall, kita belanja, mau ke pantai, mau ke pulau, sewa villa, snorkeling. Cuma mau berjemur dia. Anything you want. Yes. Maksud gue apa ngelakuin ini? Entahlah.
Apa karena gue ngerasa bersalah sama lo, sehingga gue pengen ngerasa diri gue gak punya salah sama orang. Gue bukan mengasihani lo, enggak. No. Walaupun gue ngerti keadaan lo kayak gimana dan lo butuh duit untuk hidup dan menghidupi keluarga lo, gue gak mengasihani lo, enggak. Gue terlalu picik untuk seperti itu. Tapi ada suatu alasan yang bikin gue berubah. Ya mungkin lu ngelihat sekarang gue masih seperti arogan, masih selfish, masih suka ngerjain orang. In truth, that's a yes. I cannot fully, gue nggak bisa bener-bener ngelepas itu, nggak bisa. I think that's part of me, how I grow up sebagai orang yang arogan, yang mau jalan sendiri dengan jalannya, yang gak suka disetir dan sebagainya. Tapi kearoganan gue waktu kecil itu beda dengan sekarang. At least sekarang gue tahu gue bisa arogan di bidang yang gue kerjain, karena gue pintar, gue cerdas, gue tahu seluk beluk semuanya. I know my game. Gue berhak untuk arogan. But personally to others, gue udah gak melakukan itu. Gue gak pernah arogan mengenai kehidupan pribadi orang yang gue campuri dengan kehidupan gue. Gue gak pernah merendahkan orang lagi. At least tanpa disengaja. Dan gue selalu minta maaf setelahnya. Lo mungkin gak percaya gue udah berubah, tapi gak apa-apa. Gue gak butuh lo percaya kok. Yang gue butuhin adalah minggu ini lo jalan sama gue. Gue gak nyari permintaan maaf yang berlebih, enggak. Gue cuma pengen lo pergi sama gue. Gue gak harus maksa lo kan. Apa semua hal harus gue paksa? No, lo gak punya pilihan. Gue ngelakuin ini karena gue pengen melakukannya dengan lembut aja. But in truth, lo gak punya pilihan. Kalau lo gak mau dan sekarang keluar, di hari H nanti akan ada orang yang datang buat lo. Dan lo akan dibawa ke tempat gue. Dengan baik atau kasar, lo tinggal pilih. Mau diculik atau ikut sama gue voluntarily. Apa? Gue gak akan apa-apain lo. Gue janji. Gue gak mau nyakitin lo lagi. Saat gue lihat lo, gue ngeliat orang yang udah berubah secara cangkang. Saat lo nangis waktu pertama kita ketemu lagi, gue tahu lo udah suppress semua perasaan lo saat di SMA dulu, sifat-sifat itu, dan mencoba untuk keluar dari cangkang lo. Dan lo berhasil dan lo bisa sukses seperti sekarang, walaupun lo harus end up di tempat gue dengan masalah di tempat kerja lo yang sebenarnya itu bukan salah lo. Oh yeah, I know, gue tahu masalahnya apa. Seperti yang gue bilang, gue punya informan sana sini, kiri kanan. I got my eyes on everything. Well, not everything, but most of the stuff. So, gimana? Lo mau ikut kan? Ya, kita akan senang-senang aja. Gue ngelakuin ini mungkin untuk minta maaf, untuk ngerasa bahwa gue telah mencoba untuk rekonsiliasi dan membuat lo merasa lebih baik. Ya.
Atau simply mungkin, I don't know, mungkin gue suka sama lo romantically. Because yes, lo itu cantik. Aduh, lo mau nampar gue. Ya emang kenapa kalau muka kita terlalu deket? Gue bisa sedekat apapun sama lo. Lagian lo di pangku sama gue kok. Gimana nggak deket? Ini praktikly kita nempel ya kan? Aduh. Lo bisa dirinya lebih santai gak? Oke, gue gak akan push. Tapi minggu ini lo gue jemput ya. Jadi apartemen lo lah, di mana lagi? Enggak, gue nggak tahu. Ya gue tahu lah. Gue tahu lo tinggal di mana. Lo naik apa? Lo kemana? Enggak setiap saat. Saat lo balik kerja aja. I don't know, mungkin ada orang yang ngikutin lo atau gimana. Tapi percayalah, gue cuma pengen tahu normalnya saat lo pulang kerja itu lo gimana sih? That's it. Tapi saat lo ngapa-ngapain, gue suruh mereka mundur dan mereka mundur. Percaya sama gue. I know it's a breach of privacy, but still, kan lo di public. Gue nggak masuk ke rumah lo, gue nggak wiretap lo, gue nggak nyadap lo, gue nggak ngelakuin hal-hal yang ilegal. Gue cuma suruh orang. Lo kalau lihat dia, ikutin aja di publik, gak usah ikutin masuk ke dalam atau ke rumah private ya. Kalau udah sampai rumah, lo balik, gak usah ngapa-ngapain lagi. That's it. Gue cuma pengen tahu rumah lo di mana, lo baliknya sama siapa, naik apa, jalur mana. Lo aman atau enggak? Ya, lo aman atau enggak? So gue akan datang ke apartemen lo, gue jemput, lalu kita terbang. Kemana nanti lo bisa lihat deh. Ya? Oke. Well, itu aja dari gue. Lo bisa pergi sekarang. Oke. Bye-bye.